Hey guys, masih bersama gue Muhammad Putra Wijaksana dan selamat datang di Sotoy in the Morning. Oke, jadi Sotoy in the Morning ini adalah bentuk video baru gue. Jadi di video ini tuh gue pingin lebih sharing, pingin cerita-cerita. Ya gue ngesotoy lah pokoknya, kayak sotoy-sotoynya gue, kayak cerita ke kalian. Jadi di Sotoy in the Morning kali ini tuh gue bakal bahas soal lockdown. Nah sebelum gue bikin video ini tuh gue udah research dulu, gue udah baca-baca. Tapi jadi kayak kalau gue ngasih informasi yang salah ya mohon dimaafkan dan mohon dibenarkan juga kalau kalian tahu. Kita tuh udah lockdown dari Desember kemarin. Berarti udah berapa bulan tuh udah? Desember, Januari, Februari, Maret, udah hampir April, berarti udah 4 bulanan lah kira-kira, hampir 5 bulan mungkin. Jadi di awal Desember kemarin, pemimpin Jerman, Kanselir Angela Merkel tuh bikin video yang cukup emosional menurut gua untuk menyarankan kita untuk kembali lockdown. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da. Tujuan awalnya adalah biar kita mempersiapkan sebelum Natal dan Tahun Baru, kita kayak lockdown dulu gitu. Kayak Natal di Jerman itu tuh udah kayak Lebaran kali kayak di Indonesia. Jadi banyak yang pulang kampung, terus kayak keluarga-keluarga pada ngumpul, terus kayak banyak yang jalan-jalan, pokoknya festif banget deh. Jadi kemungkinan buat virusnya menyebar itu tuh kayak gede banget gitu. Nah jadi sebelum itu semua terjadi, jadi Angela Merkel, kanselir Jerman itu menyarankan biar kita lockdown dulu. Pada saat 16 Desember itu tuh toko-toko tuh pada tutup lagi, terus kayak restoran tuh cuma boleh take away, terus kayak sekolah dan tempat penitipan anak tuh juga tutup, terus kayak tempat potong rambut tutup. Pokoknya kayak lockdown yang pertama deh, kayak yang kita semua pada saat lockdown yang pertama tuh. Nah itu pokoknya sama persis kayak itu. Dan ini tuh juga dalam rangka buat nyiapin mencegah datangnya second wave. Tahun lalu tuh pada saat Desember tuh juga nggak ada Christmas market gitu. Padahal tuh Christmas market tuh kayak festif gitu, yang kayak tadi gue bilang udah kayak lebaran gitu dan ditunggu-tunggu banget gitu sama orang-orang yang ada di Jerman gitu. Kayak kalau misalnya kalian lihat yang tinggal di luar negeri itu, kalau misalnya lagi di Desember gitu pasti kayak update statusnya tuh ke Christmas market, terus kayak malam-malam datang kayak banyak lampu-lampu, pokoknya yang kayak wah banget deh gitu. Tapi kalau kalian lihat pasti tahun lalu nggak banyak yang kayak gitu. Kayaknya ada beberapa dikit yang buka, tapi pokoknya beda deh sama tahun-tahun sebelumnya, jadi nggak se-festif itu. Ada satu regulasi juga pada saat tahun baru yang nggak boleh, yaitu tuh nggak boleh ada petasan. Nah ini menurut gue salah satu yang gue juga seneng ya, karena gue personally anaknya nggak terlalu suka petasan. Karena menurut gue apa sih, kayak cuma bunyi ngaget-ngagetin gitu, kayak kenceng gitu, terus kayak ngabisin duit, bakar duit gitu, kayak buat kayak gitu doang. Kayak aduh, gue nggak suka banget gitu. Kalau kembang api gue suka, karena kembang api tuh indah gitu loh, kayak dia nggak berisik dan kayak ya jadi bagus gitu. Kalau lagi foto-foto ada kembang api itu juga kayak lucu gitu. Tapi kayak kalau petasan tuh kayak literally dia cuma bunyi doang gitu loh, kayak cuma dor gitu, kayak ya buat apa gitu. Tapi ternyata peraturan itu tuh juga nggak mulus banget gitu loh. Kayak ternyata kemarin pas lagi tahun baru tuh kayak tetap rame-rame aja. Masalahnya nih guys ya, gue bukannya mau lebay apa gimana, tapi kayak di daerah rumah gue tuh kayak kalau lagi tahun baru berisik banget parah. Udah kayak jalur Gaza gitu. Gue belum pernah ke jalur Gaza sih, tapi kayak rusuh banget parah, kayak perang di mana-mana lah pokoknya intinya. Tapi jadi gue pikir tadinya nggak bakal ada kayak gitu tahun lalu, tapi ternyata ada-ada aja kayak. Berarti peraturannya tuh nggak terlalu ketat gitu, jadi kayak tetap ada-ada aja. Nah jadi pada saat Natal, salah satu kelonggaran yang didapetin itu adalah kalian tuh boleh ngumpul sama orang-orang terdekat kalian. Jadi pokoknya ada 4 orang dari rumah yang berbeda, itu tuh boleh ngumpul di satu rumah buat ngerayain Natal. Orang-orang terdekat itu adalah kayak temen, pasangan, dan keluarga gitu. Setelah lockdownnya awalnya tadinya dibilang sampai 10 Januari, ternyata diperpanjang sampai 31 Januari. Dan pada saat yang 31 Januari ini tuh kayak lebih distrikin gitu. Jadi yang berbeda dari yang Desember itu adalah adanya hotspot travel ban. Jadi hotspot travel ban itu adalah kalian tuh nggak boleh jalan-jalan lebih dari 15 km. Di Berlin aja tuh kayak masih 15 km gitu loh. Jadi intinya tuh sebenarnya ternyata si hotspot travel ban ini tuh kayak kalian tuh nggak boleh jalan-jalan keluar kota. Januari itu sebenarnya tuh masa-masanya orang yang sering day trip, kayak misalnya buat kayak main ski, kayak misalnya ke kota lain, ke pegunungan, atau kayak camping yang kayak gitu. Nah jadi yang baru juga adalah kalau tadinya kita boleh kumpul sama 5 orang dari 2 rumah yang berbeda,
di lockdown yang sampai 31 Januari ini tuh kalian cuma boleh ketemu satu orang doang dari rumah yang berbeda. Jadi paling gampang adalah kalau kalian mau ketemu teman-teman itu yang rumahnya paling sedikit, kayak misalnya cuma satu orang, datengin ke yang rame. Jadi karena kalau enggak tuh nggak boleh. Jadi karena cuma boleh satu orang gitu yang datang ekstra ke rumah yang berbeda gitu. Dan ada juga peraturan kayak kalian tuh harus nunjukin tes negatif kalian sampai 2 kali kalau kalian baru dari tempat-tempat yang high risk gitu. Pokoknya yang angka coronanya tinggi di luar Jerman, kalau kalian masuk ke Jerman, kalian harus ngasih tes itu. Jadi itu tadi buat lockdown pada saat Januari. Nah, ternyata selesai Januari, lockdownnya diperpanjang lagi sampai Februari. Jadi pinter ya guys, kayak lockdownnya tuh diperpanjangnya tahap per tahap gitu. Jadi dikiranya awalnya, wah cuma sampai Desember, akhir Desember, wah cuma sampai awal Januari, cuma sampai akhir Januari, tapi ternyata pada saat Februari juga diperpanjang. Di Februari itu ada peraturan baru, yaitu kalian harus pakai masker FFP2 atau surgical mask. Jadi kayak masker yang biasa dipakai dokter gitu loh. Nah kalau kalian notice di video-video gue sebelumnya, gue tuh sering banget pakai masker batik. Jadi kayak, atau masker-masker biasa lah, kayak masih banyak juga orang-orang yang pakai maskernya tuh yang kayak bagus-bagus, ada coraknya segala macam kayak gitu-gitu. Nah ternyata semenjak Februari kemarin tuh itu nggak boleh lagi. Ternyata tuh masker biasa dan masker-masker yang tadi gue sebutin itu tuh cuma melindungi orang lain. Jadi itu nggak melindungi kita. Jadi ternyata tuh masker yang kayak gitu tuh fungsinya adalah untuk melindungi orang lain biar kita nggak menularkan virus. Tapi intinya sebenarnya kayak kalau semua orang make, ya nggak ada yang nularin juga dong. Karena kan kayak kalau semua orang pakai masker, ya nggak ada virus yang ditularkan juga intinya. Tapi ternyata pada saat Februari ini pemerintah pingin orang-orang tuh menggunakan masker yang lebih bagus. Jadi si masker yang lebih bagus ini tuh selain melindungi orang lain dari virus dan kuman yang kita tularkan, juga ternyata melindungi kita juga. Nah kalau kita menggunakan masker yang baru itu, kita nggak cuma melindungi orang lain, tapi juga melindungi kita gitu. Karena ya lebih bagus juga maskernya, jadi kita juga lebih aman lah intinya. Tapi bukan berarti kalian udah pakai masker yang lebih bagus terus kayak boleh ngumpul-ngumpul atau kayak malah jadi kayak sering keluar-keluar, sering ketemu-ketemu, ya gitu mah sama aja bohong ya. Mau masker yang lebih bagus, mau sebagus apa juga kayak kalau kalian ngumpul-ngumpul mulu mah ya tetap aja gitu kayak bisa nular. Oke, jadi kita lanjut ke lockdown yang berikutnya, yaitu lockdown di Maret. Jadi ternyata masih diperpanjang lagi guys. Jadi kayak kemarin dikira Februari udah berakhir ya, tapi ternyata Maret masih diperpanjang juga. Nah, jadi mulai 8 Maret itu tuh mulai ada kelonggaran gitu. Jadi kayak misalnya sekolah tuh boleh buka, terus tempat penitipan anak-anak boleh buka, tempat potong rambut tuh boleh buka. Itu tuh udah banyak banget yang nunggu ya guys, karena kayak teman-teman gue tuh udah banyak yang gondrong-gondrong gitu kayak karena belum sempat potong rambut gitu. Saat tanggal 8 Maret juga kalau kasusnya di bawah 50, toko-toko tuh boleh buka lagi, tapi kayak ada persyaratan gitu. Kayak kalian tuh harus bikin janji dulu sebelumnya, atau kayak harus ngantri dulu, kayak nulis kayak jadwal gitu mau masuknya berapa lama segala macam kayak gitu-gitu. Dan bahkan tadinya kalau angkanya tuh terus stabil di bawah 50 gitu ya, kayak boleh makan di restoran lagi tapi makannya di luar. Jadi kayak kalau misalnya kalian datang ke restoran tapi kayak duduknya di luar gitu udah boleh lagi gitu. Tapi sayangnya guys, ternyata pada saat dilonggarkan ini di awal 8 Maret ini, dari kelonggaran sedikit itu yang gue sebutkan, kayak ke toko mulai boleh buka lagi walaupun bikin janji kayak gitu-gitu, angkanya tuh langsung naik lagi banget, kayak hampir 2 kali lipat gitu. Padahal kayak bentar banget gitu loh, kayak baru semingguan. Gue ingat banget itu kayak baru semingguan atau 2 minggu gitu itu diberlakukan, terus kayak angkanya tuh langsung kayak naik drastis gitu. Nah jadi pemerintah tuh juga punya kayak semacam rem mendadak gitu guys. Jadi begitu kasusnya tuh mencapai 100 per 100 ribu penduduk, itu tuh kayak langsung direm lagi gitu, dan regulasi-regulasi yang tadinya mau diberikan, yang mau dilonggarkan tuh langsung nggak jadi dikasih gitu. Dan bahkan kelonggaran-kelonggaran yang tadi udah dikasih tuh bisa jadi dicabut lagi kalau angkanya terus naik. Jadi mungkin toko-toko bakal tutup lagi. Terus pemerintah tuh kemarin sempat ngumumin bahwa pada saat awal April, jadi tanggal 1 sampai tanggal 5, itu kan ada Easter ya, ada Paskah, itu ada liburnya juga. Terus tadinya tuh pemerintah tiba-tiba memutuskan buat kayak hard lockdown. Hard lockdown itu jadi kayak bener-bener kalian tuh nggak boleh keluar, semua toko tutup, bahkan sampai supermarket cuma buka 1 hari, seingat gue dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Dan sampai restoran-restoran tuh juga tutup. Cuma karena protes dari berbagai pihak, kayak orang tuh juga udah jenuh dari Desember tuh lockdown terus. Dari saintis juga ngeprotes. Dari pebisnis tuh protesnya lebih kayak ke karena tiba-tiba harus tutup, sedangkan kan mereka udah bikin jadwal ya, kayak udah nge-hire orang, maksudnya udah kayak kamu kerja ya, terus tiba-tiba kayak harus tutup, itu kan kerugiannya gede banget ya guys. Dan kayak negara tuh juga nggak siap gitu buat nanggung itu. Jadi kemarin tuh kanselir Angela Merkel tuh kayak bikin speech lagi, kayak ngomong gitu, ngumumin bahwa
dia meminta maaf ke publik dan kayak membatalkan si hard lockdown di tanggal 1 sampai tanggal 5 ini. Dan gue sebenarnya kayak salut banget sih sama Angela Merkel karena dia kayak bisa mengakui kesalahan, dan jarang tuh kayak misalnya orang-orang besar tapi yang mau mengakui kesalahan kayak dia gitu. Oke, ngomongin lockdown pasti harus cerita juga soal vaksin ya. Jadi pada saat Januari kemarin tuh gue sempat lihat kayak misalnya di Indonesia tuh Jokowi udah divaksin, terus kayak Raffi Ahmad udah divaksin, kayak itu gue sempat lihat juga di YouTube. Jadi kemarin gue sempat ngobrol sama teman deket gue, Kuita. Kalau misalnya kalian sering nontonin, kalian pasti tahu lah ya si Kuita ini. Nah, karena dia dokter, jadi dia sharing juga kalau di Jerman itu ternyata vaksinasi itu udah dimulai. Kemarin tuh pekerja kesehatan itu udah mulai divaksin. Jadi pokoknya kayak suster, perawat, dokter itu ternyata udah divaksin semua. Dan Jerman itu mulai dengan orang-orang lansia. Jadi yang kayak umurnya lebih tua-tua gitu udah divaksin duluan. Oke. Nah, jadi mungkin gue nambahin sedikit kali ya. Kayak menurut gue so far selama lockdown ini gimana? Gue sih sebenarnya pada saat lockdown ini dan sejak corona ini, gue entah kenapa kayak jadi enjoy banget di rumah. Kayak gue jadi betah banget di rumah. Masih banyak hiburan juga di rumah, gue ngerasanya kayak masih ada Netflix, bisa ngegame. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu protes kalau disuruh lockdown dan disuruh di rumah. Tapi ternyata pada saat lockdown ini terjadi, gue juga notice sesuatu, yaitu ternyata tuh interaksi gue dengan orang lain tuh ternyata cuma sebatas kayak makan di luar dan ngobrol-ngobrol. Dan nonton bioskop mungkin. Sebenarnya jadi pada saat lockdown ini yang gue kangenin tuh cuma kayak gue pingin makan di restoran sambil ngobrol sama teman-teman gue, sambil ketemu lagi sama teman-teman. Intinya itu doang sih. Sama pingin nonton bioskop gitu. Karena gue tadinya kayak sering banget nonton bioskop gitu. Biasanya nyempetin lah sebulan 2 kali, atau kayak tiap ada film bagus pasti nonton kayak gitu-gitu. Oke guys, jadi segitu dulu aja video Soto in the Morning gue kali ini. Semoga nggak ngebosenin karena ini gue ngebacot doang isinya, kayak ngebawel doang. Dan semoga bisa ngasih gambaran ke kalian kayak sebenarnya gimana sih kayak kondisi lockdown di Jerman saat ini atau di Eropa saat ini. Kan mungkin kayak pada saat lockdown yang pertama kalian lihat banyak yang bikin video, terus kayak sekarang nggak kedengeran gitu kayak sebenarnya kayak gimana sih lockdownnya. Jadi ya gue sharing aja ke kalian kayak gitu-gitu. Oke, jadi makasih buat yang udah nontonin video ini. Jangan lupa juga di like, jangan lupa juga di subscribe. Semoga kalian sehat-sehat selalu, jangan lupa pakai masker, jangan sering-sering keluar, tetap dikurangin walaupun udah capek lockdownnya, tapi tetap ditahan-tahan ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!